warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalian tentunya masih semangat kan untuk belajar di rumah di tengah pandemi corona ini? Pada video kali ini, Bu Evi akan memberitahukan sedikit materi dan tips menaklukkan soal tentang gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf yang tentunya ini seringkali muncul pada soal-soal ujian, baik itu soal ujian nasional, ujian kenaikan kelas maupun ujian tengah semester. Nah, nantinya kamu akan dengan mudah menaklukkan soal-soal seperti ini tanpa harus membaca teks atau bacaannya. Berikut materi yang akan kami atau Bu Evi paparkan. Nah, kira-kira gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf itu apa sih? Gagasan utama atau ide pokok merupakan kalimat atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf, ya. Jadi saya ulangi, gagasan utama atau ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, tentunya gagasan utama ini sering sekali muncul pada soal-soal ujian, baik itu soal ujian nasional, ujian kenaikan kelas, atau bahkan ujian tengah semester. Dan ini adalah materi wajib yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian kuasai. Berikutnya, bagaimana sih cara menentukan gagasan utama atau ide pokok tersebut? Yang pertama kamu lakukan adalah dengan cara mencari kalimat utamanya. Sebelum kita beralih untuk pencarian kalimat utama, Bu Evi bakal kasih tahu kamu tips dan trik cepat menemukan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf tanpa harus membaca bacaannya. Berikutnya, Bu Evi bakal kasih tahu ke kamu tips dan trik cara cepat menaklukkan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf yang tentunya kamu nggak perlu baca semua bacaan atau teksnya. Nah, bukan rahasia lagi kalau misalkan soal-soal bahasa Indonesia itu terkenal dengan soal yang penuh dengan bacaan, sehingga menyita waktu banget ketika kamu mengerjakan soal, kemudian setiap soal itu dihadapkan dengan bacaan yang panjang. Ini bakal menyita waktu kamu dan kamu akan terlena berlama-lama hanya untuk mengerjakan satu soal saja. Nah, adapun tips yang pertama adalah 1. Baca perintah. Kita jangan membaca bacaan atau teksnya dulu, tapi yang pertama kamu lakukan adalah baca perintah. Kita disuruh untuk ngapain sih? Atau soal ini itu disuruh untuk mencari apa? Itu yang pertama. Jadi jangan sekali-kali kamu baca bacaannya tanpa membaca perintahnya terlebih dahulu. Jadi kenapa seperti ini? Karena kalau kita baca bacaan atau teksnya terlebih dahulu sedangkan bacaannya itu panjang banget, nantinya ketika kita baca perintahnya kita akan lupa. Yang diminta misalkan gagasan utama. Aduh, tadi saya lupa ya. Tadi gagasan utamanya ada di mana ini? Saya menemukan inti kalimatnya di mana? Pasti kamu akan mengulangi lagi membaca dari awal hingga akhir sampai kamu menemukan yang kamu inginkan. Jadi jangan sekali-kali kamu baca bacaannya terlebih dahulu, tapi baca perintahnya. Kemudian tips yang kedua adalah lihat kalimat terakhir dalam paragraf. Wah, ada apa kira-kira ya? Apakah ada harta karun di dalam kalimat terakhir pada paragraf tersebut? Tidak, ini adalah tips yang sangat mumpuni. Nah, kamu lihat kira-kira di kalimat terakhir pada paragraf tersebut adakah kata-kata yang menunjukkan atau merujuk pada simpulan? Nah, kata-kata yang merujuk pada simpulan itu bisa berupa konjungsi simpulannya. Ini misalkan saja, jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu,
dan sebagainya. Pokoknya kalau ada kata-kata yang merujuk pada simpulan, maka bisa dipastikan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau sudah seperti ini, berarti paragraf tersebut disebut sebagai paragraf induktif. Nah, berikutnya kalau misalkan nih di kalimat terakhir nggak ada kata-kata simpulan sama sekali, kamu lihat di tips berikutnya atau tips yang ketiga, yakni kamu lihat pada kalimat nomor 2 atau kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Kenapa sih Bu kok nggak baca kalimat pertama aja? Enggak, tapi ini memang tips dari saya. Jadi kamu langsung lihat ke kalimat nomor 2. Kenapa gitu kan ya? Ada apa di kalimat nomor 2? Nah, kita lihat kalimat nomor 2 itu kira-kira mendukung kalimat nomor pertama atau nomor 1 enggak gitu ya. Misalkan nih kalimat pertama itu kita membahas tentang jeruk, di kalimat kedua juga membahas tentang jeruk yang sama, berarti itu kalimat kedua artinya mendukung kalimat pertama gitu ya. Jadi dilihat kalimat keduanya mendukung pernyataan kalimat nomor 1 enggak. Kalau iya berarti sudah dipastikan bahwa jenis dari paragraf tersebut adalah deduktif ya. Untuk membedakan induktif dan deduktif itu gampang banget. Gini, kalau saya mah seperti ini. Deduktif itu D, ya kan? D itu depan. Berarti dia ada di awal. Sedangkan induk itu kalau kita lihat bebek dan sebagainya itu pasti induknya ada di belakang gitu, ngawasin anak-anaknya. Seperti itu cara mengingatnya. Nah, berikutnya tips yang ketiga, yakni jika misalkan tadi sudah ketiga ya, maaf. Kalau misalkan di awal paragraf, bukan di awal paragraf, tapi di kalimat kedua dan kalimat terakhir ada nih, misalkan kalimat terakhir ada kata simpulannya, kemudian di kalimat kedua juga mendukung kalimat pertama. Terus ini jenisnya apa ini gitu kan? Nah, berarti masuk ke jenis yang ketiga, yakni adalah paragraf variatif atau variasi. Artinya kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena soal ujian yang sering muncul itu jenisnya adalah berupa soal yang deduktif maupun yang induktif. Jadi yang soal variatif atau variasi itu tidak atau seringnya itu nggak keluar gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Oke, itu adalah tips dan triks cara cepat menaklukkan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf tanpa membaca bacaannya. Bu Evi yakin kamu semua sudah paham kan gimana cara menentukan gagasan utamanya. Yang pertama adalah kamu cari tadi kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir maupun campuran berupa variatif. Nah, berikutnya kalau kita sudah menemukan kalimat utama atau letak dari kalimat utamanya, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya apa? Ya, ini mencari ide pokok atau gagasan utama. Berikutnya di situ Bu Evi sudah suguhkan sebuah teks atau bacaan, silakan kalian cermati. Saya bacakan aja ya. Berikut ini adalah cara untuk mendapatkan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Biasakan datang lebih awal saat memilih tempat duduk. Pilahlah barang bawaan menjadi 2, yaitu untuk dibawa masuk kabin pesawat dan yang harus masuk bagasi. Siapkan bacaan dan lepaslah sepatu yang Anda pakai agar kaki tidak terasa kaku. Tentunya ini saya suruh kamu untuk menganalisis gagasan utama atau ide pokoknya. Ya. Nah, kira-kira kita lihat yuk, seperti tadi kita praktikkan. Kita lihat pada kalimat terakhir. Kalimat terakhir kira-kira ada kata berupa atau kata yang merujuk pada simpulan nggak di situ? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, paragraf tersebut bukan paragraf induktif, melainkan paragraf deduktif atau kalimat utamanya ada di awal. Kita lihat tips berikutnya, yaitu lihat ke
kalimat nomor 2. Biasakan datang lebih awal saat memilih tempat duduk. Nah, kira-kira pernyataan tersebut mendukung kalimat nomor 1 nggak? Kita coba baca ya kalimat nomor 1. Berikut ini adalah cara untuk mendapatkan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Nah, kalimat kedua juga membahas atau masih sama nih bahasannya tentang kenyamanan berkendara menggunakan pesawat, yaitu dengan cara tadi memilih datang lebih awal untuk memilih tempat duduk gitu kan. Berarti ini kalimat kedua mendukung kalimat nomor pertama, sehingga sudah jelas ini adalah jenisnya adalah paragraf deduktif atau kalimat utamanya ada pada kalimat pertama atau di awal. Nah, sudah ketemu kan kalimat utamanya ada di awal, berarti tinggal kita cari gagasan utama atau ide pokoknya. Caranya gimana? Kita baca ya, kita tentukan intisarinya atau inti dari satu kalimat itu kira-kira ngomongin tentang apa sih. Coba kalian lihat option A sampai dengan E, kira-kira yang sesuai yang mana? Sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah yang C, cara mendapatkan kenyamanan dalam penerbangan. Nah, itu tadi sedikit tips buat kamu gimana cara menaklukkan soal gagasan utama yang menjadi polemik dari atau pada seluruh siswa umumnya. Nah, Bu Evi akhiri video kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Ingat jaga kebersihan, tetap di rumah, dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.